Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yani Resina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dalam program studi bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 09105821255590 dan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 8 Kelaka. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Offering Helps, dan ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up, please. Greeting to the teachers. Good morning, Mom. Good morning. Sit down, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. And salam. How are you? How are you today? Hello. All of you fine? Semuanya baik-baik saja? Yes. Okay, good. Sebelum kita belajar, tidak lupa kita berdoa, mengucap puji syukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam kelas. We continue our lesson about English, so we must praise our grateful to the God. Let's we pray together. Finish. Who is absent today? Kayaknya bangkunya terisi semua ya? Berarti hari ini masuk? Oke, luar biasa sekali, hari ini masuk semua. Tepuk tangan dulu. Biasanya lah ada yang alfa, ada yang sakit nggak kasih izin ya sehingga ibu tidak tahu. Jadi terima kasih, thank you very much for coming in my class today. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita ujian sumatif minggu depan. Jadi kalau ada tugas yang belum selesai, tugas yang tertinggal, untuk di pelajaran bahasa Inggris saya, silakan perbaiki sebelum kita masuk di ujian sumatif. Are you ready for English today? Ready. Ulangi sekali lagi. Are you ready? Ready. Good. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ya. Kalian, ibu ingatkan kembali bahwa kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama itu adalah masuk tepat. Rizkin? Memakai seragam lengkap dan rapi. Let's check apakah mereka kalian sudah memakai seragam lengkap dan rapi. Oke, good. Kemudian menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bersih ya? Oke, kalian luar biasa sekali. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kita sudah memulai tadi berdoa ya. Kemudian meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Jadi nanti kalau ada yang seperti yang kita sepakati, kalau ada yang mau ada gangguan masalah pencernaan, silahkan angkat tangan, minta izin sama ibu. Ini semua ada punishment-nya kan? Kalau kita melanggar, misalnya kalau masuk kelas terlambat, hukumannya menghafal 20 kosakata. Jadi setiap ada pelanggaran, maka punishment-nya adalah menghafal. Oke. Nah ini, ada ibu mau kasih kuis kalian. Jadi sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, ada pertanyaan yang kalian jawab berdasarkan pengetahuan kalian saja jawabannya. Ini. Jadi ibu mulai dari sini, bisa di-ansur ke belakang. Oke. Ya, silakan simpan di mejanya, nanti ibu ambil. Banyak yang tidak tahu ternyata. Ini mana? Oke. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Jadi ini karena jam kedua, mungkin kalian perlu refresh otak. Oke, jadi silakan berdiri mungkin anak-anak ya. Ya, silakan berdiri. Iya, Ale, silakan ikuti. Segar? Oke, good. I just want to know if you have been in this situation. Kalau kalian pernah berada di situasi ini, let's be to number one. Did you ever been see your friends
face difficulties to carry his things. Pernahkah kalian melihat teman yang kesulitan membawa barang, misalnya buku banyak sekali itu? Pernah? Oke. What you usually do for them? Menawarkan bantuan. Like what? Like what? Biasanya bagaimana? In Indonesia dulu. Ketika lihat temannya kesulitan bawa buku, mangga misalnya, bawa mangga ke sekolah. Biasanya menawarkan bantuan seperti apa yang kalian lakukan? Ibu, Silakan Akbar. misalnya, apakah ingin dibantu? Good. Bagus Akbar, pengen ingin dibantu gitu ya. Oh, itu bagus. Oke. Terus yang kedua, according to you, when someone need to offer help to anyone else. Kapan seseorang perlu menawarkan bantuan kepada orang lain? Menurutmu di situasi apa? Good, saat kesusahan. Jadi peka ya. Kita lebih ke peka ketika orang, lihat nenek-nenek di jalan misalnya, kamu dari pasar bawa motor, nenek-neneknya sudah, singgahlah. Nek, sini saya bonceng, saya bantu, gitu ya. Jangan cuek aja malah disambat. Ya, oke Bu, sudah bagus tadi menawarkan bantuan ya. Kemudian situation 3, how about your feeling if you face someone offering helps to you? Bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang menawarkan bantuan pada saat kamu kesusahan? Terharu. Iya, biasanya ibu kalau begitu, lagi dorong motor kempes nih, terus ada orang singgah, dia singgah saja, ibu sudah kayak mau menangis. Menangis saking terharunya, iya ada yang peduli sama saya, gitu ya. Berarti itu manusiawi sekali. Oke. Number 4. Apakah kamu pernah, have you ever been refuse someone offering help? Apakah kalian pernah menolak bantuan seseorang? Pernah. Kenapa? Karena ada alasan tertentu. Boleh dijelaskan apa alasannya? Ada alasan tertentu Ambar ini. Kepo ibu ini. Silakan. Misalnya, ada rasa benci. Ada rasa benci. Pas lagi benci-bencinya, malah tawarkan bantuan. Ditolak dong. Wah, Akbar punya sentimen ini. Yang lain? Oke, bagus Bang. Bagus untuk situasimu ya. Oke, yang lain? Kenapa? Merasa tidak enak. Iya, kan biasanya mungkin kamu bisa kerja. Jadi kamu menolak. That is okay. Menolak dengan menerima bantuan itu depend to you ya. Tidak ada paksaan. Harus saya terima ini, harus saya tolak ini. Tidak ada. It depends to you, to your recent situation. Pada saat situasi kalian pada saat itu. Masalah diterima atau tidak itu up to you. Kemudian number 5. Mengapa penting bagi kita untuk belajar cara menawarkan dan menanggapi bantuan dalam bahasa Inggris? Why is important to us? Kenapa sih itu merasa perlu kita belajar cara menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris? Siapa tahu nanti ketemu bule. Risma mau kembali habis tamat loh teman-teman. Anak-anak ya. Jadi nanti kalau ketemu bule cakep, menawarkan bantuan ya. Oke, good. Pembelajaran kita terakhir minggu lalu tuh, did you still remember? Apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih? Oke, tentang apa? Miskin? Passive voice in order to writing application letter. Jadi kalian belajar passive voice. Oke. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, Suci, passive voice-nya. Akbar is helped by Fajri with his homework. Apa artinya? Ada Suci, apa? Akbar membantu Fajri ya mengerjakan bahasa Inggris. Oke, Akbar dibantu sama Fajri mengerjakan bahasa Inggris. By the way, ngomong-ngomong soal bantu-membantu, offering help, today we are going to study about expression how offering helps. Dari tadi kita ngomong masalah memberi bantuan, ternyata hari ini kita akan belajar tentang offering helps. Jadi menawarkan bantuan, of course in English. Oke. Ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kalian belajar offering helps, yaitu ini menerapkan fungsi sosial. Ya, ini pengetahuan. Jadi apa yang kalian ketahui tentang
menulis offering helps di sini. Kemudian ini menyusun teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Jadi, setelah kalian tahu bagaimana menyusun teks nanti offering helps, kalian diharapkan bisa menyusunnya kemudian berinteraksi di depan kelas. Nanti kalian berdialog. Itu tujuannya kalian belajar ini nanti. Manfaatnya, kenapa kita harus belajar offering helps ini? Membantu bersikap sopan dalam interaksi sosial, membangun rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, Good. mengembangkan keterampilan menulis teks, lisan dan tulis, Oke. meningkatkan kemampuan bekerja sama dan peduli terhadap orang lain, mempersiapkan peserta didik menghadapi situasi komunikasi nyata di masa depan. Oke, ternyata offering helps itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bentuk rasa kesopanan dan kepedulian kita nih dalam hubungan sosial, ya, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian mengembangkan keterampilan menyusun tes, lisan dan tulis. Pada akhirnya anak-anak di SMK ini akan lebih banyak kita berdialog seperti ini, speaking seperti ini, karena kalian kalau sudah terjun ke dunia kerja ataupun ke masyarakat diharapkan apply. Oke. Nanda, it's time for take a rest. Don't you want to go to the canteen? No, I just want to be in class. Dari video tadi, ada yang bisa tangkap ekspresi atau offering helps-nya? Fajri, maybe? Can you recognize atau find in the dialogue? What this part? In dialogue about offering help, can you find it during the dialogue? Some expression of offering helps. When she want to buy his friend some snack or Okay, he's offering buy some snack for his friend. Okay, good. Okay, sudah ada yang menangkap ekspresi dialognya ya. Okay, let's move. Kamang Maisha, offering helps itu? Oke, good. Jadi, offering helps adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain. Ini boleh dicatat, boleh tidak. Nah, contoh offering help, you can write on your, di catatanmu ya. Ini contoh offering helps. Can I help you? Jadi nanti bisa kalian jadikan panduan nanti kalau kalian akan menyusun dialog secara berpasangan in pairs. Jadi boleh dicatat. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Contohnya, kemudian may I ask you? Bolehkah saya membantu Anda? That is same. Jadi tergantung situasinya. Kalau can I itu lebih bersifat informal, sama teman sebaya boleh, sama adik di bapaknya boleh. Kalau may I ini lebih ke yang orang lebih tua daripada kita atau yang kita hargai lebih gitu. Sama orang tua, sama paman, om, dan siapapun itu yang lebih tua daripada kita boleh menggunakan may I, itu lebih sifatnya lebih sopan. Oke, ini sudah dipahami contohnya? Oke, kita pindah. Kita sudah belajar tadi bagaimana offering helps. Karena ini offering helps, ada yang menawarkan bantuan, ada yang menolak, maka kita akan bentuk kelompok in pairs. Kalian berhitung saja 1 sampai 8. We start from Ambar until 8, then we move to 1 again. Please, Ambar. 1, 2, Rizkin. 4, 5. Jadi kita punya dua tugas. The first task is recognize. Tolong kenali di situ dalam dialog yang Ibu nanti bagikan. Garis bawahi, underline the word or sentence did contain offering help and response. Jadi kalimat mana saja yang pakai offering helps dengan responnya silakan garis bawahi. Oke. You get it? Sudah paham? Oke. Paham tak nih? Paham, oke. Grup 1? Oke, grup 1. Nih. Jadi underline di garis bawahi ya. Oke, kemudian grup 2? Grup 2 mana? Oh, iya. Grup 2 ternyata berjajar ke belakang. Berarti ini grup 3. Oke, good.
Group 3, 6, of course. Ini waktunya 5 menit saja ya untuk mengenali. Nah, sudah semua ya? Nah, sekarang ini tugas kedua. Jadi kalau tadi menandai yang mana ekspresi offering hearts dengan responnya, sekarang adalah membuat dialog. Dialognya sudah ada situasinya di sini. Jadi kalian membuat dialog based on the situation and your paper sheet di lembaran LKPD kalian ya. Jadi jangan, nggak boleh lihat kelompok lain karena situasinya sudah beda. Paham sampai di sini? Ya. Oke. Fajri sudah paham? Anak Agung? Yes. Paham. Oke, sudah saya Meisha. Oke. Kelompok 4 berarti ini. Kelompok 3. Jadi buka HP hanya boleh untuk mencari arti, buka di kamus, tidak boleh buka Google untuk mencari. Hanya untuk buka kamus offline ya, bukan kamus online. Jadi setelah membuat dialog waktunya 10 menit, kalian punya waktu 5 menit lagi untuk latihan. Bagaimana mempronunciasikan, bagaimana spellingnya, ya, bagaimana intonasinya diucapkan. Kalian punya waktu 5 menit. Oke, silakan kalian berdialog, waktunya 5 menit. Untuk latihan berdialog, kasih lancar memang nanti penilaiannya ada di lancaran. Kemudian intonation, pronunciation dengan spelling. Itu. Ibu mau menjelaskan dulu kriteria penilaiannya. Ya. Untuk speaking nanti presented in front of the class, yang Ibu nilai itu adalah kelancaran atau fluency. Jadi lancar mengucapkan, tidak putus-putus, tidak patah-patah, tidak ao-ao. Itu fluency. Nilai maksimalnya 4. Ya, nilai maksimalnya 4. Kalau patah-patah sedikit 3. Kalau patah-patah separuh, ao-ao-nya separuh 2. Kalau yang betul-betul parah nilainya 1. Ya. Kemudian ketepatan atau akurasi. Kalau can I itu sudah akurasi. Ya. Ketepatan caranya diucapkan, bagaimana tulisan itu diucapkan itu akurasi. Kemudian pengucapan atau pronunciation-nya. Kemudian intonasinya. Ya. Bagaimana tekanan-tekanan kata-kata itu. Kemudian dialog yang sudah kalian buat tadi itu juga ada nilainya. Nilainya di bagian menulis atau writing. Ya. Jadi ada teks organisasinya. Bagaimana itu jadi buat? Inklusif enggak? Ada hubungannya enggak antara offering hearts dengan responnya? Ada hubungannya enggak dengan situasinya? Kemudian target konten. Di situ tentang apa? Kalau sesuai dengan situasi yang Ibu buat, itu berarti target kontennya sudah tepat. Kemudian vocabulary atau kosakata. Kata-kata apa yang kalian gunakan? Kemudian mekanik. Bagaimana kalian menggunakan tanda tanya, koma dengan titik. Kemudian kerapian. Jadi jangan ada yang ada coretan. Kalau ada coretan, kurang nilainya. Dengan deadline tepat waktu. Jadi ketika Ibu bilang tadi waktunya 10 menit, kemudian kalian sudah selesai, itu masuk. Ya. Kalau 10 menit kalian masih nulis, itu enggak masuk. Dimulai dari kelompok berapa nih? Kelompok 1 sudah ya? Oke, kalau kelompok 1 sudah, silakan boleh tampil ke depan. Hi friend, Yang lain perhatikan ya. Oke. we are you from group 1. My name is Komang Suci Ambarwati is Komang Septianiasi. will present the dialogue about your sharing so my box. Chan, I have you write some of them. Yes, please. They too heavy for me to carry alone. Okay, I take the 2 stick. Where are you going? I am heading to the library. I need to return the book.
Irene, let's go together. Thank you, you're very keen. No problem. I may have to help. I really appreciate it. Finish? Finish. Okay. Good. Give applause to the friends. Okay. Thank you. Okay, let's back to Dorset. Which group next? Grup mana lagi? Hi everyone. Okay, good. We are from group 3. My name is Kadek Sucipiandari and I am Rizquin. I will present the dialogue about homework assistant. You look stressed. Is your homework difficult? Yes, I don't understand the last question. Do you want me to explain it to you? Yes, please. I would appreciate that. Okay, the question asks you to summarize the text in your own words. Oh, I see. I thought it was asking for something else. No, just reread the main idea. Thank you for helping me. Anytime I'm good, I could help. Okay, good. Give applause to your friends. Okay, sit down please. What group next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi. Swastiastu juga ya. Hello everyone, I am from Group 4. My name is Fajri and my partner is. Nur Hidayat. Okay, good. Today my dialogue is looking for a lost item. You seem worried. Did you lose something? Yes, I lost my wallet. I can't find it anymore. Oh no, do you want me to help you look for it? Yes, please. I checked my bag, but it's not there. Let's read you step. Where did you last yours it? I think in the canteen. Okay, let's go and ask the staff. Thank you. I hope you can find it. Don't worry, we will try our best. Thank you. Okay, good. Give applause to your friends. Good. Oke, luar biasa sekali. Tadi tepuk tangan sekali lagi untuk good. Thank you very much. Thank you very much. Your collaboration today is very great. Jadi kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian dari yang sudah presentasi semua tadi luar biasa semua ya. Ada yang sudah memenuhi kriteria intonasi, kelancaran, fluensi. Kemudian ada yang masih patah-patah. That is okay. Namanya proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran. Yang terpenting adalah you have good willing. Kalian punya kemauan untuk maju ke depan, mengerjakan tugas dengan baik, maju ke depan mempresentasikan, apalagi ini pelajaran bahasa Inggris, niat baik dan itikat kalian itu sudah luar biasa sekali. Insya Allah ke depannya kalian akan semakin lancar dalam berbahasa Inggris, karena kalian sudah punya one great modal. Kesimpulannya tentang pelajaran hari ini, tentang dialog offering hearts, can you give me one conclusion, short conclusion about what we study about today? Ada yang bisa menyimpulkan? Okay, thank you, Risma. Kesimpulan dari pembelajaran offering help adalah sebuah ungkapan untuk menawarkan bantuan secara sopan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepedulian, meringankan beban orang lain, dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Ungkapan ini bisa digunakan dalam situasi formal maupun informal. Dan kalimat ini digunakan bervariasi tergantung tingkat kesopanan dan konteks yang dikatakan. Okay, good. Jadi kesimpulan hari ini adalah tentang bagaimana menawarkan bantuan serta responnya secara sopan, tergantung depend to the situation. Okay, good, Rismayanti. Jadi offering helps bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, bisa di teks nih. Kenapa kamu tidak masuk hari ini? Why don't you come to school today? Ada yang ngechat tuh ya. Butuh bantuan nih, gitu. Itu namanya secara tertulis misalnya, meskipun menggunakan gadget. Jadi meresponnya juga harus sopan gitu. Ya, biasanya orang salah paham kalau menggunakan teks, salah paham. Padahal bahasanya bagus-bagus. Tapi karena kita membacanya lagi nggak mood, apa ini udah tulis? Padahal
Nah, jadi tolong perbaiki juga kalau lewat tulisan gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan, that is, kepada orang lain secara sopan dalam bahasa Inggris. Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oke. Oh, mempelajari itu ya, jadi itu include dengan perasaan itu jadi menarik ya kelihatannya. Oke, good, Kemang Maisa. How about tantangan apa? The challenge. What's the challenge that you found in learn about this material, about offering helps? Oke, Rismayanti lagi. Mengucapkan dan mengekspresikan offering help dengan ikhlas. Oke, ternyata menurut Rismayanti, permainan ekspresi ketika kita menawarkan bantuan itu harus tepat ya. Jangan yang butuh bantuan enggak? Itu menghina kesannya ya. Jadi bagaimana kita memainkan ekspresi, kemudian lewat perasaan kita menawarkan bantuan, ternyata itu challenging juga menurut Rismayanti. 23. What will you do for the result of the study more satisfying? An Agung, good, An Agung. Let's be here. Mengapa lebih banyak kosakata? Oh, jadi memang ya, kosakata itu kunci dari belajar bahasa Inggris. More you have the vocabulary, that is more good, better in result. Jadi hasilnya akan lebih bagus kalau kalian punya banyak perbendaharaan kata. Oke, bagus sekali kalian hari ini ya. Ternyata sudah paham bahwa vocabulary itu memang perlu ya. Ada pretest awal tadi yang kalian tulis. Sekarang kita post test lagi. Jadi silakan kembalikan posisi tempat duduk. Jadi posisinya tadi ditarik ke sini ya. Ditarik ke sini. Ini aja yang bergeser nih ke sini. Tunggu, waktunya kita 5 menit. Harusnya jawaban kalian ini benar semua. Karena kalian sudah belajar tentang ini kan? Oke, sita 1 menit. Oke. Jadi sebelum kita, karena waktu kita sudah hampir habis untuk jam kedua ini, Ibu ingatkan sekali lagi tugas di rumah itu membuat, siapa masih ingat tugasnya kita tadi membuat berapa dialog? 5 dialog based on your situation at home. Jadi berdasarkan situasi di rumah masing-masing ya. 5, jadi boleh tentang kakeknya, kakaknya. Jadi 5 dikumpul di hari Sabtu, jangan lupa. Kemudian karena minggu depan kita sudah ulangan sumatif seperti Ibu bahas tadi di pertemuan awal. Jadi soal yang akan muncul nanti, yang Ibu buat nanti, itu di KD kita yang terakhir kemarin itu, yang application letter, ya, application letter. Jadi di situ ada 10 soal, uraian semua. Jadi kalian nanti menjelaskan semua di situ, kemudian membuat satu paragraf tentang application letter, entah itu bodinya, entah nanti addressnya. Jadi kalian fokus saja di situ. Kemudian ada juga CV yang hendak dibuat, ya, CV hendak dibuat. Jadi kalau CV-nya based on your situation saja. Anggaplah kalian sudah tamat SMK misalnya, itu bisa. Saya tamatan SMK gitu, SMK pertanian. Begitu. Kalau situasinya nanti saya buat berdasarkan dengan situasi masing-masing dari kalian gitu ya. Siapa tahu terbuka lowongan pekerjaan di pembibitan kakao misalnya. Jadi sesuai dengan situasi kalian untuk saat ini ketika kalian di SMK. Boleh based on your situation membuat CV-nya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tanya lagi Ibu, japri Ibu, Bu, kisi-kisinya. Nah, Ibu sudah bilang atau hari Kamis. Tutup pelajaran hari ini. We say thank you very much for joining my class. Before that, let's be pray together. Mari kita berdoa bersama. Let's be pray together. Finish. Oke, Kapten kelas, please. Stand up, please. Greeting to the teacher. Thank you, Mom. You are welcome. See you at our examination, final examination ya. Okay, good luck for you.